Jamaah, oh jamaah, Alhamdulillah. Alhamdulillah jamaah masih di Islam itu Indah dan untuk jamaah yang baru bergabung hari ini kita sedang membahas tema sedekah jangan disalahguna, Masya Allah. Baik kita lanjutkan pembahasan kita yang luar biasa ini. Karena sedekah itu ternyata nggak boleh sembarangan, ada ilmunya, ada skala prioritasnya gitu ya biar manfaatnya lebih banyak gitu. Nah Ustadz Maulana di sini. Sekarang tuh banyak yang meminta sumbangan mengatasnamakan suatu lembaga atau yayasan. Namun hasil sedekahnya itu biasanya ditahan dulu, nggak langsung dikasih gitu. Nah ini sebenarnya bagaimana hukumnya menurut sudut pandang Islam? Apakah boleh atau enggak nih? Mohon penjelasannya Guru, Masya Allah, silakan. tabarakallah, izin Habib dan Ustaz Sam. Kalau ada Habib tenang kita membahas masalah ilmu fikih karena ada pakarnya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahu Akbar walillahil hamd. Masih dalam suasana Lebaran Idul Adha. Kalau Lebaran Idul Adha kan 4 hari. Hari tasrik tambah 3 hari setelah Idul Adhanya itu hari naharnya. Mohon maaf ada 4 hari. Jadi kita disunatkan untuk bertakbir selama 4 hari. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar. Dan masih bisa berkurban. Pertanyaan Mikdad bagus. Bagaimana kalau dikumpulkan lalu kayak tertahan gitu? Mohon maaf kita harus jelaskan dulu. Sedekah itu ada 2. Ada sedekah wajib, ada sedekah sunnah. Sedekah wajib itu itulah yang disebut dengan zakat. Tadi sudah disinggung oleh Habib bahwa kalau zakat tidak boleh dipakai untuk membangun. Tidak bisa masuk pembangunan masjid, pembangunan apapun. Tapi zakat itu harus kepada 8 golongan dalam surah At-Taubah. Fakir, miskin, amil, fisabilillah, orang tergantung hutan, budak, mu'alaf dan sebagainya. Mohon maaf tanpa menggurui, hanya mengingatkan. Lantas celutukan dari Mikdad bagus juga tuh. Kan harus ada Apa tuh? Aduh, apa lagi nih? Transaksinya. Transaksinya. Nah, apa tadi? Akadnya. Harus ada akadnya. Itu benar. Nah bagaimana kalau tertahan? Nah, kalau ada kan sedekah wajib namanya zakat. Ada sedekah sunat. Gimana kalau dikumpulkan? Tidak usah jauh-jauh. Zakat fitrah itu biasanya dikumpulin. Nanti dibagikan di malam takbiran. Oh iya ya betul. Biasanya betul, seperti itu. Betul. Ingat tergantung niatnya kenapa ditahan. Karena lihat pada posisi. Mohon maaf kadangkala di panti atau yayasan biasanya dikumpulin untuk bayarin kasih anak-anak tapi tidak secara langsung. Disimpankan untuk bayar uang sekolahnya, untuk makan tiap harinya. Jadi diaturkan, itu boleh-boleh saja. Tergantung untuk pemanfaatan. Jangan sampai kalau dipegang anak itu akan jadi sia-sia atau tidak mampu untuk mengaturnya. Nah begitu pula kalau ayo ada kebakaran nih kita kumpulin dulu. Kalau masing-masing satu-satu takutnya berapa rumah situ kebakaran. Taruhlah ada 20 rumah yang kebakaran. Kalau masing-masing membawa bisa jadi ada satu rumah lebih banyak dia dapat. Ya betul. Atau ada orang miskin lebih banyak dia dapat. Supaya Tapi adil, kalau dalam satu lembaga atau untuk penyaluran itu kita kan ada Basnas ya. Nah, Badan Amil Zakat Nasional. Itu kan enak. Dikumpulin baru dibagikan secara merata. Tuh, ya seperti itu. Boleh. Ada juga memanfaatkan lalu untuk pembinaan, tuh untuk modal dan sebagainya supaya orang-orang yang diberi zakat itu menjadi orang yang zakat lagi. Jadi enak itu dia bikinkan. Selama ini juga mending zakat saya kasih guru-guru ngaji. Kenapa? Supaya bisa atau kasih modal. Ini kayaknya bagus dikasih zakat deh. Jadi modal. Kalau dikasih zakat jadi Rasulullah SAW pernah diminta oleh seseorang. Lalu Nabi mengambil dinar kemudian dibagi 2. Nah, ini setengahnya buat beli makanan. Sedekah 1 untuk beli pancul. Apa? Itu. Apa tuh namanya? Ayo. Pacul. Cangkul. Gitu. Cangkul. Supaya apa? Untuk sebagai alat. Nah, baik. Jadi bisa. Iya, tergantung niat. Jadi lebih terorganize gitu ya. Jadi terorganize gitu, terorganisir. Multi level zakat jadi Masya Allah. Baik, terima kasih ya Ustadz Maulana penjelasannya Masya Allah. Baik jamaah kita lanjutkan. Nah, tadi sebelum iklan ada pertanyaan saya belum dijawab sama Habib Muhammad Syam nih. Habib gimana nih? Tadi kan saya mau pinjam uang nih sama Ustadz Syam buat sedekah. Nah, itu gimana hukumnya boleh nggak sih? Mohon penjelasannya Habib. Contoh sama Maulana. Nah, praktek asik. Enggak praktek sih, ini nyata. Reka adegan, gimana? Ya,
boleh pinjam duit. Oh ya. Mau pinjam uang. Mikdad miskin belum makan-makan. Ya gitu. Ya baik. Oh ya baik. Tapi kan. Lu. Oh, tapi uang saya ada di dalam. Pura-pura aja. Ya pura-pura aja. Iya, ntar ya. Kasih buat Mikdad kan. Ngutang lu saya ngutang. Iya, enggak apa-apa. Habis dari sini. Pulang Ini Oh iya, gimana ini? Nunggu dapat transferan. Oh ya Allah. Wah, terima kasih banyak ya Habib. Ya Allah, alhamdulillah. Oh jadi aku yang minjamin dapat pahala juga dong, Bib? Dapat pahala yang ngutangin. Oh, bukan pahala dapat sedekah. pahala sedekahnya. Oh. Ya, jadi begini. Baik. Artinya Lailatul Usri ya. Jadi kalau kita katakan berhutang boleh atau tidak sedekah. Contohnya siapa yang dapat pahala nih misalnya Ya, kan? Iya, Siapa yang bingung dapat nih kita pahala? nih jadinya Bib. Artinya begini, kadang-kadang yang menghutangi lebih besar pahalanya Lebih besar pahalanya daripada yang bersedekah. daripada yang Niat bersedekah. Oh. Karena ketika Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam mubarak alaihi wa ala lailatul usri ya, ketika Nabi Isra dimi'ratkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam itu dikatakan di situ Rasul bertanya kepada Sayyidina Jibril, artinya orang yang bersedekah itu mendapatkan bi asyri amthaliha. Orang yang bersedekah dia dapat 10 kali lipat pahalanya dari Allah Subhanahu wa taala. 10 kali lipat, Masya Allah. Wal gard, orang yang menghutangkan dapat 18 Kenapa kali bisa? lipat. Kenapa bisa gitu? Allah. Karena wa ma balu ya Jibril, kenapa bisa begitu kata Rasul sallallahu alaihi wasallam? Karena kalau orang yang bersedekah artinya belum tentu juga orang yang kita kasih itu butuh. Baik. Tapi kalau orang mustasgrid, artinya kalau orang yang berhutang, nggak mungkin orang itu berhutang Pasti kata saya butuh. Jibril, pasti dia butuh. Betul, Tapi betul. kalau orang berhutang, mau curhat Ustaz? Orang yang berhutang tapi niatnya tidak bayar, maka akan bertemu kepada Allah mendapatkan status pencuri. Nauzubillah. Emang udah niat gak bayar gitu? Karena niatnya nggak bayar. Bisa nggak pakai utang itu tapi pakai jaminan gitu? Boleh, itu digadaikan namanya. Oh. Itu kan menggadaikan. Hutang Baik. saya utang nih ini. Tapi intinya jawaban Ustadz Mikdad Amin. tadi. Kalau ditanyakan sebenarnya tidak ada larangan. Boleh saja kita berhutang tapi niatnya untuk sedekah. Misal bagi orang yang sangat membutuhkan. Dia sangat membutuhkan, kita tahu dia sangat membutuhkan. Tapi dengan syarat ketika kita berhutang kita juga tahu nih kita mampu membayarnya. Kan orang yang bersedekah itu orang yang bisalah bersedekah walaupun dia tidak mampu. Tapi dia bisa bersedekah. Nah ketika dia berhutang mungkin dia tahu nih bulan depan saya yakin saya akan mendapatkan gaji misalnya mendapatkan. Kayak pegawai-pegawai itu. Ya. Yang tanggal 1 dapat tapi kan lebarannya tanggal 10 kemarin. Ya kayak kita kan nunggu pegawai Trans TV nih kan nunggu kita. 20 hari. Artinya jadi boleh saja Baik. tapi dengan syarat mampu untuk melunasi hutang tersebut. Betul, Masya Allah. Dan sekarang juga lagi rame. Dan tidak viral. memaksakan. Nah itu dia, kalau di TikTok atau di mana gitu ya suka ada yang foto pakai KTP gitu dicairkan. Nah itu pinjol nggak boleh. Kalau ada ribanya nggak boleh ya. Pinjam tuh buat Haram, sedekah. hurum. Haram itu dia. Harus diperhatikan dulu tuh syarat-syaratnya, Masya Allah. Baik jamaah, ini kayaknya jamaah yang ada di rumah udah nggak sabar nih. Pengen pertanyaannya dijawab sama guru-guru kita. Makanya sekarang langsung aja kita masuk ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustadz. Masya Allah, tabarakallah, terima kasih jamaah yang sudah mengirimkan pertanyaannya melalui sosial media. Tapi sekarang ada yang spesial karena pertanyaannya sudah dikirim. Nah kemarin ini belum terbaca. Nah tapi kan kita tuh spesial ya, selalu ada yang baru, inovasi. Surat nih ya. Surat nih, jadi Surat konsepnya fisik back to the nih. future nih. Aduh. Balik lagi ke masa lalu. Ya, koresponden ya. Betul, PO Box ini, PO Tapi Box. lebih real kalau surat loh. Iya, beda feel-nya gitu tuh kan. Masya Tulisan Allah. tangan lagi. Kan takutnya ada yang gak punya HP juga, jadi kita gak pilih-pilih kasih kalau tim Islam Indah itu. Nah baik, Masya Allah, langsung aja kita bacakan pertanyaan pertama. Itu nanya pecerita panjang. Panjang lebar Cerpen nih. nih kayaknya. Jombang, kepada guru-guru Islam itu indah, saya Anwar Fanani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tuh, tulisannya Masya Allah nih, bagus banget. Asli ya ini. Pak Ustadz mohon maaf nih mau bertanya, apabila seseorang itu bersedekah dengan uang yang tidak halal, apakah sedekahnya itu berkah? Nah dia juga tidak pernah
sholat, tidak pernah puasa wajib apalagi sunnah. Tapi dia selalu beralasan gak apa-apa tidak sholat dan tidak puasa. Yang penting kan sedekah. Mohon penjelasannya. Hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini pasti panjang jawabannya. Ustaz Syam boleh jawab melalui tausiah, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Tabi guruku Habib Muhammad Maulana Mas Mikdad serta guru-guru kami dimuliakan Allah Subhanahu wa taala serta Mas yang bertanya Bapak yang bertanya dari Jombang tadi ya. Betul, Masya Mas Allah, Anwar. tabarakallah, mudah-mudahan sehat selalu dan panjang umur berkah rezekinya, rezeki yang halal insya Allah supaya bisa bersedekah dengan rezeki yang halal. Amin, ya Allah. Karena kalau daripada yang haram tidak bisa, mohon maaf, ada istilah begini, jangan bersuci dari air kencing, mohon maaf. Jadi sama diibaratkan orang yang berwudu tapi dia berwudu daripada air yang sudah dicampuri oleh najis. Apalagi kalau air benar-benar air najis full, udah jelas-jelas banget haramnya, lalu dipakai untuk mensucikan dirinya dengan cara bersedekah. Maka sedekahnya terhitung sedekah. Mungkin yang menerima dia sah-sah saja menerimanya. Karena dia mendapatkan daripada sesuatu yang halal. Maksudnya daripada sedekah. Halal orang menerima daripada sedekah. Baik dia orang susah ataupun orang mampu. Dia tetap halal mendapatkan daripada bantuan orang lain. Namun yang bersedekah itu tadilah yang akan mendapatkan yakni perhitungan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka bolehkah bersedekah dengan uang yang haram? Maka uang yang haram tadi bisa dipergunakan untuk fasilitas umum. Bisa dipergunakan untuk orang yang membutuhkan. Misal nih, ada orang yang sudah hijrah, ada orang yang sudah taubat. Dia tahu, dia sadar bahwa ada sebahagian hartanya yang mungkin dia sadari bahwa itu bukan daripada yang halal. Maka dia justru wajib untuk mengeluarkan harta tersebut daripada dirinya. Baik itu dipergunakan oleh orang yang membutuhkan atau dipergunakan untuk fasilitas umum. Tapi nggak usah bangga dengan itu. Banyak juga kan orang bangga, saya yang bangun ini, saya bantu dia. Padahal sebenarnya pembersihan hartanya itu daripada rezeki yang haram yang pernah dia miliki, yang dia punya. Kemudian yang kedua, ada pertanyaan lanjutannya tadi. Dia tidak pernah sholat, dia tidak pernah puasa, dia tidak pernah melaksanakan ibadah yang lainnya, Betul. tapi sedekahnya kuat. Betul. Nah, kalau ada orang yang seperti ini, maka digolongkan orang yang fasik, orang yang melakukan dosa, melakukan kesalahan. Kenapa? Karena sebahagian dia lakukan, tapi sebahagian lagi dia tinggalkan kewajiban dari Allah Subhanahu wa taala, seperti meninggalkan sholat. Cuma ada tambahannya lagi pertanyaannya. Kalau ditanya, dia bilang begini, dia bilang nggak apa-apa lah, nggak sholat, nggak puasa, yang penting mah sedekah, yang penting baik sama orang. Nah ini naik lagi hukumnya nih, bukan lagi berdosa, tapi bisa jadi murtad. Kenapa bisa jadi murtad? Karena meremehkan perintah Allah Subhanahu wa taala. Ada orang misalnya bulan Ramadan, dia puasa di siang hari, lalu disuruh sholat. Udahlah saya nggak sanggup lagi saya sholat kau begini, lapar haus. Maka dia tetap sah puasanya tapi dianggap berdosa karena nggak sholat. Tapi ada orang begini, dia sholat tapi dia meremehkan sholat. Maka yang meremehkan ini lebih parah dibandingkan orang yang tidak sholat. Kenapa? Meremehkan apa yang diwajibkan Allah bisa menyebabkan seorang yang beriman keluar daripada keimanannya. Karena kita wajib mengimani itu. Wajib mengimani sholat 5 waktu, wajib mengimani yakni ibadah haji, wajib mengimani apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan pernah untuk mengatakan enggak apa-apa enggak sholat, yang penting sedekah. Enggak apa-apa enggak sholat, yang penting akhlaknya baik. Enggak apa-apa enggak berkerudung, yang penting hatinya dulu. Dijawab sama Allah. Kenapa? Enggak apa-apa, enggak surga, yang penting neraka. Wah, kan parah jawabannya. Simpel tapi menyeramkan ya. Ya itu banyak yang jawaban seperti Allah. itu meremehkan perintah Allah. Maka pertanyaan yang terakhir itu yang kami garis bawahi. Jangan sampai ada kalimat-kalimat yang seakan-akan tidak mewajibkan apa yang diwajibkan Allah. Tidak boleh kita tidak mewajibkan apa yang diwajibkan Allah. Tidak boleh mengharamkan apa yang dihalalkan Allah. Dan tidak boleh menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau males mah males aja. Gak usah nambah-nambahin meremehkan perintah Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala. Waduh, Masya Allah, alhamdulillah jadi ngerti sekarang. Nah kan tuh makanya nih pas banget aku tuh paling kesel nih kalau ngeliat orang udah sedekah ya. Tapi diungkit terus, diungkit-ungkit aja, diposting di sosial media. Nah sebenarnya ini gimana sih guru-guru hukumnya kalau misalnya ada yang sedekah tapi diungkit-ungkit kayak orang gak ikhlas gitu sedekahnya. Mana kamera? Sini kamera. Mana kamera? Iya mana nih ya mau pasara-sara lena.
Napa susah-susah ya le. Amin. Nah Allahu sedekah Akbar, Allahu Akbar. tapi deh. Nah Amin. patena rapi-rapi dapat dia. Jamaah yang ada di rumah pasti nggak ngerti kan apa artinya. Sama saya juga nggak ngerti. Nah pokoknya sedekah aja dan caritai. Ustadz pada nggak ngerti karena ini yang nonton seluruh Indonesia. Oh, iya. Nanti dijelasin pakai bahasa Indonesia ya. Iya. Jamaah jangan kemana-mana, tetap di Islami Tindak. Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah. Capu Itu mana? artinya apa, Ustadz? Capu mana? Aduh, saya mah ngerti.